Di wilayah barat Irlandia, ada hutan yang tidak muncul di peta manapun. Cerita mengatakan hutan itu menarik orang-orang yang tersesat dan tidak pernah membiarkan mereka pergi. John saat ini berlari melewatinya, mencoba menemukan jalan keluar sebelum malam tiba. Jam tangannya telah berhenti dan dia terus kembali ke tempat yang sama. Belum lagi banyaknya tanda yang mengatakan titik tidak bisa kembali dengan nomor yang berbeda. Tiba-tiba sekelompok burung terbang di atas John saat dia menyadari bahwa hari sudah malam, jadi dia mencoba memanjat pohon untuk bersembunyi. Sayangnya dahannya patah dan dia jatuh. Karena takut, John meraih pisau dari tasnya, tetapi makhluk misterius muncul dan menyeretnya pergi sebelum dia bisa membela diri. Sementara itu di kota, imigran Amerika dan seniman Mina bekerja di sebuah toko hewan peliharaan. Suatu sore bosnya memperkenalkannya pada seekor burung yang harus dibawa ke kebun binatang di kota lain dan memintanya untuk melakukan perjalanan itu. Mina menamai burung itu Darwin sebelum membawanya pulang. Dia mengatakan kepadanya bahwa hari ini adalah peringatan 15 tahun kematian ibunya, jadi malam ini dia akan keluar untuk melupakannya. Dia memakai wig dan pergi ke bar dengan nama palsu dan pekerjaan palsu untuk bertemu pria. Keesokan paginya, dia meminta Darwin untuk tidak menghakiminya, menjelaskan bahwa dia suka berdandan karena karakter dirinya yang sebenarnya tidak disukai orang lain. Dia meninggalkan kota dengan mobilnya untuk melakukan pengiriman, berkendara melalui pedesaan dan hanya berhenti untuk mengisi bensin. Selama perjalanan, dia mendapat telepon dari saudara kembarnya, tetapi Mina tidak mengangkatnya dan hanya mendengar pesan suara. Kakaknya menegur Mina karena tidak pergi ke upacara peringatan ibu mereka dan menyebutkan sudah 15 tahun, jadi Mina harus berhenti menghindari keluarganya. Mengabaikan pesan suara itu juga, Mina pergi tanpa memperhatikan tanda dengan puluhan tanda orang hilang di dekat hutan. Beberapa saat kemudian, Mina menyeberangi hutan dan tidak mengenali daerah itu. Ponselnya dan radio mobil mulai rusak tepat sebelum mobil mogok, meninggalkan Mina terlantar. Dia keluar dari kendaraan dan menemukan tanda titik tidak bisa kembali, yang membuatnya berpikir seseorang tinggal di dekatnya. Mina kembali ke mobil untuk mengambil tasnya dan Darwin, lalu ia mulai berkeliaran sambil meminta bantuan. Tidak terjadi apa-apa dan Mina memutuskan untuk kembali, tetapi ketika ia berbalik mobilnya sudah tidak ada. Sekarang ia tidak punya pilihan selain terus berkeliaran untuk mencari jalan keluar. Ketika malam tiba, segerombolan burung tiba-tiba terbang di atasnya dan ia mendengar beberapa suara hanya untuk melihat seorang wanita tua berlari di dekatnya. Mina yang putus asa mulai mengejarnya dan melihatnya memasuki sebuah gedung tempat wanita itu menyuruhnya untuk bergegas masuk jika ia ingin hidup. Mina melakukan hal yang sama dan menemukan dua orang lagi di dalam. Wanita tua itu mengatakan namanya Madeline, dan yang lainnya adalah Sierra dan Daniel. Mereka menyebut gedung ini The Coop dan mereka juga tersesat di hutan, jadi sekarang mereka bersembunyi di sana. Kelompok itu menyeret Mina ke jendela cermin saat Madeline menjelaskan bahwa terdapat makhluk-makhluk di luar yang disebut The Watchers. Mereka datang setiap malam untuk mengawasi mereka melalui jendela dan pergi saat matahari terbenam. Madeline membuat Mina melangkah maju dan The Watchers terdengar bertepuk tangan sebagai ucapan selamat datang di pertunjukan tersebut. Setelah itu, Mina duduk dan menatap jendela bercermin sambil memikirkan ibunya. Di pagi hari, Mina meninggalkan The Coop, mengabaikan peringatan yang lain. Saat dia berjalan melalui hutan, dia mendengar namanya dibisikkan dan melihat seorang gadis di kejauhan bertanya mengapa dia melakukan itu. Karena ketakutan, Mina mulai berlari dan berhasil mencapai puncak bukit, di mana dia mengetahui bahwa dia berada di tengah hutan besar yang tidak memiliki ujung yang terlihat. Ketika Mina kembali, Madeline mengatakan kepadanya bahwa mereka semua telah mencoba untuk pergi tetapi tidak ada yang bisa. Hutan menyebabkan halusinasi dan dapat membuat seseorang gila. Tanda-tanda tersebut adalah penanda yang ditempatkan dalam lingkaran di sekitar perjalanan setengah hari dari The Coop dan berfungsi sebagai batas. Melewati batas berarti tidak pernah kembali. Tanda-tanda ini dibuat oleh seseorang yang disebut Profesor. Mina tidak punya pilihan selain kembali bersama yang lain ke The Coop. Di malam hari, Daniel berpidato untuk mengumumkan kembalinya Mina ke pertunjukan dan Sierra memainkan musik untuk menari bagi para penonton. Mereka menemukan beberapa kaset DVD acara televisi, jadi Mina mencoba mengalihkan perhatiannya dengan itu, memperhatikan nama Profesor di bagian belakang kotak. Keesokan paginya, kelompok itu pergi mencari makanan dan Sierra mengajari Mina cara mengenali tanaman obat. Sierra menjelaskan bahwa Daniel sering sakit kepala dan menurut John, dia menyukai Sierra. John adalah suami Sierra dan pergi 6 hari yang lalu, tetapi mereka belum mendengar kabar darinya sejak saat itu. Sierra juga memberitahu teori dari Madeline yang mengatakan melihat seorang The Watchers dapat membuat seseorang gila. Kemudian, dia menunjukkan Mina sebuah liang, menjelaskan bahwa ada banyak liang di seluruh hutan. Liang-liang itu terhubung di bawah tanah dalam sebuah sistem terowongan dan di sanalah The Watchers tinggal pada siang hari. Mina terkejut ketika Sierra mengakui bahwa dia dan John tiba di sana sekitar 5 bulan lalu, meskipun dia tidak begitu yakin. Kemudian, saat makan siang, Madeline mengajarkan Mina aturan untuk bertahan hidup. Mereka tidak boleh membelakangi cermin, tidak boleh membuka pintu setelah gelap, tidak boleh mendekati liang, dan selalu berada di tempat yang terang. Ketiganya melafalkan aturan itu bersama-sama dengan cara yang agak menyeramkan. Seiring berlalunya hari, Mina mencoba menyibukkan diri dengan menonton DVD acara televisi dan membuat sketsa di buku catatannya. Di malam hari, dia menatap cermin dan mendengar beberapa suara di luar, tetapi dia skeptis. Suatu malam, dia tidur terlalu cepat dan makhluk-makhluk itu mulai mengaum dan menjerit di luar. Jadi, Madeline menyuruhnya menatap cermin sampai mereka tenang. Beberapa saat kemudian Daniel pergi memeriksa perangkap mereka untuk mencari binatang, sambil menyebutkan bahwa ia dulu berburu dengan John. Mina datang dan terus melihat gadis kecil itu di hutan. Daniel menjelaskan bahwa Madeline dulunya adalah seorang dosen universitas, jadi itulah mengapa ia pikir ia tahu segalanya. Ia sudah berada di sana selama 8 bulan, dan Mina merasa aneh karena ia tidak pernah melihat seorang The Watchers. Daniel dan Mina mengakui bahwa mereka skeptis dengan cerita Madeline dan Mina mengusulkan untuk masuk ke dalam liang, mengabaikan protes Daniel yang ketakutan. Dengan menggunakan tali yang dipegang Daniel, Mina turun ke dalam liang dan melihat sekeliling dengan korek api. Ia menemukan banyak benda terlantar, termasuk koran dari tahun 1992, kamera video, dan boneka kelinci. Ada juga sepeda yang Mina lemparkan ke Daniel melalui tali. Pada saat itu ia mendengar suara aneh dalam kegelapan dan Mina memanggil Daniel, tetapi ia tidak menjawab.
Tiba-tiba sebuah tangan dengan 6 jari perlahan terjulur dari kegelapan sambil berbicara dalam bahasa asing dan Mina berteriak lagi. Kali ini akhirnya berhasil mendapatkan kembali talinya. Beberapa saat kemudian, Mina menunjukkan kepada Ciara dan Madeline semua barang yang mereka bawa keluar dari lubang, mengatakan bahwa mereka menemukannya di bawah sebuah batu besar. Mina mengira sepeda itu bisa membantu mereka melarikan diri, tetapi Madeline tidak setuju dan dia tahu Mina telah melihat sesuatu. Dia terus bertanya kepadanya tentang hal itu, tapi Mina menyangkalnya. Sementara itu, Daniel menghubungkan kamera ke sumber listrik degup, menjelaskan bahwa profesor itu pasti telah memasangnya saat dia membangun tempat ini. Dengan menghubungkan TV juga, sekarang mereka memiliki sistem pengawasan dasar. Malam itu mereka menunggu di meja hingga sesuatu muncul di layar. Tiba-tiba Ciara mendengar suara dan muncul kaki di kamera saat seseorang mengetuk pintu. Orang itu berbicara dan Ciara senang mendengar John, yang memohon agar mereka mengizinkannya masuk. Madeline segera melarangnya, mengingatkan Ciara bahwa The Watchers bisa menipu untuk memancing mereka. Sementara John terus memohon dan mengatakan dia terluka, Madeline memaksa Mina dan Daniel untuk mengakui bahwa mereka telah masuk ke liang. Ciara masih ingin menyelamatkan suaminya, jadi Madeline menyuruhnya menanyakan sesuatu yang hanya dia yang tahu. Sayangnya John gagal mengingat buku apa yang sedang dibaca Madeline meskipun mereka membelinya bersama karena buku itu mengingatkannya padanya. Masih dalam penyangkalan, Ciara meminta John untuk menampilkan wajahnya di kamera. Pada saat itu John muncul di layar dan meminta bantuan sebelum dia diseret pergi. Kemudian sesuatu mengenai kamera, memecahkannya. Mereka bergegas berdiri di depan cermin sementara The Watchers yang marah di luar memukul-mukul hingga retak. Keesokan paginya, Madeline melemparkan sepeda itu kembali ke dalam liang, berharap untuk menenangkan The Watchers. Mina berjanji bahwa dia tidak akan melanggar aturan lagi. Di dalam liang, sepeda itu diseret ke dalam kegelapan. Kilas balik kemudian menunjukkan, Mina muda sedang naik mobil bersama saudara perempuannya dan ibunya, menerangkan bahwa gadis kecil di hutan adalah saudara Mina. Mina terus melawan aturan dan ini memicu pertengkaran dengan ibunya, yang memaksa menutup jendela dan menjepit jari Mina. Teriakannya mengalihkan perhatian ibunya dan ini menyebabkan mobil menabrak. Di masa sekarang, Mina terus membuat sketsa dan berkata bahwa hutan telah mempermainkan pikirannya sebelum menandai pohon-pohon yang telah diperiksanya. Minggu-minggu terus berlalu, menyebabkan hari-hari menjadi lebih dingin dan lebih pendek. Semua orang telah kehilangan harapan untuk melarikan diri. Mina tidak sengaja mendengar Madeline membentak Daniel, memarahinya karena dia sudah lama tidak menangkap apapun dan mereka bisa segera kelaparan. Ciara mengabaikan semua pertengkaran dengan menonton acara televisi sementara Mina terus mencoret-coret lantai. Tiba-tiba dia berbalik dan menyadari Ciara telah pergi. Mina berlari ke hutan dan menemukan Ciara berdiri di tepi liang, mempertimbangkan untuk menyerahkan dirinya agar bisa bersama John lagi. Pada saat itu mereka mendengar teriakan dan mengikuti suara itu untuk menemukan Daniel mengikat Madeline. Dia bilang Daniel sudah gila, tapi Daniel mengatakan bahwa sekarang mereka bebas mengikuti aturan mereka sendiri sebelum berlari kembali ke degup. Ciara mengejarnya tapi Mina tetap tinggal untuk membebaskan Madeline. Setelah itu, keduanya berlari kembali ke degup, hanya untuk menemukan Daniel dan Ciara telah mengunci pintu. Burung-burung mulai terbang di sekitar mereka, jadi mereka tidak punya pilihan selain berlari dan bersembunyi di dalam salah satu perangkap yang memiliki bau busuk yang bisa menutupi bau mereka. Sementara Ciara dan Daniel berdiri di depan cermin, seorang The Watchers akhirnya muncul di atas perangkap, tapi tidak dapat mendeteksi para wanita dan berlari menuju degup. Ia berdiri tegak dan mengaum, memanggil lebih banyak The Watchers yang tangguh. Ketika mereka mendekat ke arah degup, Daniel memberitahu mereka bahwa 2 dari mereka hilang, jadi The Watchers pergi memburu para wanita yang hilang. Saat area di sekitar sudah kosong dari The Watchers, Mina dan Madeline berlari ke pintu dan memohon belas kasihan. Mina mulai berbagi cerita tentang bagaimana ia menyebabkan kematian ibunya dan bagaimana ia tidak dapat hidup dengan rasa bersalah itu, memberitahu Daniel bahwa ia akan dihantui oleh kesalahan yang sama. Pintu akhirnya terbuka dan keduanya bergegas masuk sebelum menguncinya lagi. Madeline segera memarahi Daniel dan mengatakan bahwa ia seharusnya membunuhnya beberapa bulan yang lalu, tetapi sekarang lebih penting untuk berurusan dengan The Watchers. Mereka berdiri di depan cermin dan Madeline menjelaskan bahwa ia dulu mengajar cerita rakyat dan mitologi. Ia datang ke hutan untuk melakukan penelitian dan pada malam pertamanya ia melihat seorang The Watchers yang tampak seperti versi dirinya yang cacat. The Watchers ada dalam banyak cerita klasik dan juga dikenal sebagai makhluk yang berubah wujud atau peri. Mereka ingin mengamati manusia untuk mempelajari mereka dan akhirnya menjadi manusia. Tiba-tiba seorang The Watchers mulai mengetuk pintu, meniru suara Ciara untuk meminta bantuan. Tak lama kemudian lebih banyak The Watchers mulai memanjat kandang, meniru suara manusia untuk mencoba memancing mereka keluar. Setelah mereka mendorong meja di depan pintu, mereka mendengar suara aneh dan melihat kotak di lantai di bawah karpet. Saat The Watchers semakin agresif di luar, Daniel memukul kotak itu hingga terbuka dan mereka menemukan bunker. Mereka segera turun bersama Darwin, menutup Palka tepat sebelum The Watchers sempat bereaksi, dan lalu mereka masuk ke dalam kandang. Saat mereka menyalakan lampu, mereka menemukan tempat di mana Profesor dulu bekerja. Tempat itu penuh dengan berkas, buku, dan makanan, yang akan membuat mereka tetap hidup untuk waktu yang lama. Ada juga komputer yang sangat kuat tanpa akses internet, tetapi Mina menemukan serangkaian entry buku harian video yang dimulai pada tahun 2009. Profesor Rory menjelaskan betapa terpesonanya dia dengan makhluk-makhluk yang melihatnya melalui jendela. Setiap video menunjukkan bagaimana Rory perlahan-lahan kehilangan akal sehatnya dan dia akhirnya mengakui bahwa orang-orang yang dia pekerjakan untuk membangun kandang dibunuh oleh The Watchers setiap hari. Pada video lain, dia menyebutkan seorang The Watchers menampakkan diri kepadanya dalam bentuk seorang gadis kecil dan dia bertanya-tanya apakah manusia dapat menggunakan kekuatan itu. Rekaman berikutnya tampak bahwa Rory berhasil menangkap satu The Watchers dan mencoba berteman dengannya, tetapi makhluk itu sangat marah. Video terakhir direkam pada hari ke-300 dan Rory mengaku kalah. Ia berencana untuk membunuh The Watcher, tetapi ia memiliki pesan jika seseorang menemukan ini. Ia meninggalkan sebuah perahu di tanda lintasan sungai 134, yang dapat ditemukan dengan mengikuti burung-burung.
Rory juga minta untuk pergi ke kantornya di universitas dan menghancurkan semua barangnya. Mina menangis saat mendengar suara tembakan dalam rekaman itu. Mereka setuju bahwa mereka akan pergi dengan perahu di pagi hari dan Ciara memainkan musik untuk merayakannya. Ia mencoba membuat Daniel berdansa dengannya, tetapi Daniel menjadi depresi ketika ia menjelaskan bahwa ia tersesat di hutan setelah melarikan diri dari ayahnya yang kasar. Ciara berjanji kepadanya bahwa ia dapat tinggal bersamanya saat mereka akhirnya melarikan diri dan mereka berpelukan. Keesokan paginya mereka mengikuti jejak Mina hingga mereka menemukan tanda 134. Di sana mereka membebaskan Darwin dan mulai mengikutinya melalui hutan. Akhirnya mereka menemukan batu penanda dan Madeline menjelaskan bahwa di sanalah para peri di penjara setelah kalah dalam perang melawan manusia. Sejak saat itu mereka mencoba untuk kembali, tetapi mereka kehilangan sayap dan sihir mereka, jadi sekarang mereka tidak tahan dengan terik matahari. Saat mereka terus berlari, Mina terus melihat gadis-gadis kecil di dekatnya. Tak lama kemudian hujan mulai turun dan burung-burung terbang di sekitar mereka, menandakan malam telah tiba. Mereka dapat mendengar The Watchers datang sehingga mereka bergegas sampai mereka sampai di sungai. Semua wanita berhasil naik ke perahu, tetapi Daniel mendengar suara John. Beberapa detik kemudian, Daniel muncul sambil menyeret John ke tepi pantai. Ciara mencoba memperingatkannya bahwa itu tidak nyata, tetapi sudah terlambat. John palsu itu berubah bentuk dan membunuh Daniel dengan cakarnya. Kemudian tubuhnya menjadi kosong saat lebih banyak The Watchers mengelilinginya dan menatap ketiganya saat mereka mendayung pergi. Madeline memberitahu yang lain untuk tidak khawatir karena The Watchers tidak dapat meninggalkan hutan. Di pagi hari, para wanita dan Darwin akhirnya menemukan jembatan dan menaikinya, menunggu sampai bis lewat. Untungnya pengemudi mengizinkan mereka masuk dan mereka dapat bersantai saat kembali ke kota. Kemudian saat Mina mandi, dia terus mengingat kematian ibunya. Dia telah berbaring di tengah jalan dan saudara perempuannya terus memanggilnya sambil memperlihatkan bekas luka di wajahnya. Keesokan harinya, Mina pergi ke universitas untuk memenuhi permintaan terakhir Rory, berpura-pura dia adalah keponakannya. Dia menemukan cetak biru untuk The Coup, draft pertama makalah penelitian tentang The Watchers, dan perekam pita dengan beberapa penelitian Rory yang mengikuti gulungan bergambar. Sebelum perang, para peri hidup damai dengan manusia sebagai teman dan terkadang bahkan pasangan. Pasangan-pasangan itu melahirkan anak-anak blasteran yang bisa berjalan di bawah matahari dan Rory menduga mereka masih bisa bersembunyi di masyarakat sebagai manusia. Mina menatap sebuah karya seni besar dan menemukan beberapa foto yang membuatnya terkejut. Di malam hari, Mina mengunjungi Ciara dan menunjukkan padanya foto-foto yang ditemukannya, mengungkapkan bahwa Madeline adalah istri Rory. Namun, dia meninggal pada tahun 2001 karena kanker paru-paru. Mina berteori bahwa Rory mencoba menggunakan The Watchers yang ditangkapnya untuk membawa istrinya kembali. Kemudian The Watchers itu menjadi Madeline yang mereka temui. Pada saat itu sebuah mobil tiba di rumah dan Ciara yang asli muncul, yang berarti The Watchers Madeline telah berpura-pura menjadi Ciara. Ciara yang asli memasuki rumah dan The Watchers merangkak di langit-langit sebelum berubah menjadi John, menggunakan suaranya untuk mengalihkan perhatian Ciara dan memukulnya hingga tak sadarkan diri. Mina mencoba melarikan diri, tetapi The Watchers berhasil mengejarnya dan mulai melemparinya sambil mengeluh tentang manusia dan mengambil wujud Daniel. Mina terjatuh dan mengambil pecahan cermin sebagai senjata, tetapi The Watchers hanya menyeretnya sambil berterima kasih padanya karena telah membantunya melarikan diri dari hutan. Kemudian The Watchers keluar saat dia mengambil wujud Madeline, menjelaskan bahwa dia selalu ingin meninggalkan hutan karena The Watchers lainnya mengejeknya karena bisa berjalan di bawah sinar matahari. Mereka menyebutnya Daywalker dan cacat, jadi dia pergi ke Rory dengan harapan dia akan membantunya melarikan diri. Namun ketika Rory mencoba menembaknya, The Watchers membunuhnya terlebih dahulu. Hanya dalam beberapa detik, The Watchers berubah menjadi Rory dan kemudian Mina mencengkeram leher yang asli untuk membunuhnya dan mengambil tubuhnya. Mina mengaku Rory punya rahasia dan The Watchers meninggalkannya untuk membiarkannya bicara, mempelajari tentang darah campuran dan bagaimana ada lebih banyak dari mereka yang bersembunyi di antara manusia di luar sana. The Watchers menyadari bahwa saat hidup sebagai Madeline, ia mampu merasakan emosi manusia berkat darah campurannya. Tiba-tiba tubuhnya berubah menjadi bersayap. Ia terbang keluar untuk mendarat di atap dan memberitahu Mina bahwa ia berharap Mina benar tentang keberadaan lebih banyak dari jenisnya sebelum ia terbang menjauh. Setelah itu Mina memeriksa Ciara, yang untungnya baik-baik saja. Beberapa waktu kemudian, Mina akhirnya mengunjungi saudara perempuannya dan anak-anaknya untuk berbaikan. Ia juga berbagi pengalamannya di hutan, menjelaskan bahwa ia terkadang merasa seperti The Watchers Madeline bersembunyi di antara kerumunan, mengawasinya. Bentuknya berbeda-beda, tetapi yang paling umum adalah gadis kecil yang dilihat Rory. Di jendela, Darwin memperhatikan jalan-jalan dan The Watcher balas menatapnya. Pastikan untuk berlangganan dan mengaktifkan notifikasi sehingga Anda dapat menonton lebih banyak video seperti ini. Terima kasih telah menonton.